Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Dalam video kali ini akan diceritakan alur dari film Zombie Hunter, yang rilis tahun 2013. Film ini berkisah tentang sekelompok remaja yang bertahan hidup di tengah wabah zombie, dan wabah ini muncul akibat salah guna obat terlarang. Film ini juga dibumbui adegan erotis. Jadi buat kamu yang di bawah umur, disarankan untuk menutup video ini. Buat kamu yang siap, simak videonya. Film ini bermula dari sebuah berita di televisi, yang memberitakan tentang wabah yang tengah merebak di masyarakat. Wabah ini muncul dikarenakan penyalahgunaan obat terlarang. Di saat sedang membawakan berita, salah seorang pembaca berita mengalami gejala aneh, yaitu muntah-muntah saat sedang live dan wajahnya semakin pucat. Di sisi lain, beberapa anak muda sedang pesta obat-obatan sambil nonton televisi. Terlihat seorang pria muda sedang menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Menurut berita di televisi, banyak obat-obatan tidak diketahui jenisnya beredar bebas di masyarakat, dan obat-obatan inilah yang menyebabkan berbagai wabah aneh di masyarakat. Karena pengaruh obat, salah seorang pemuda menjadi bernafsu ketika melihat teman wanitanya terbaring di kasur. Mereka pun akhirnya saling cumbu. Ketika sedang asik-asiknya bercumbu, tiba-tiba si teman pria menjadi aneh. Ia menjadi agresif dan beringas. Pada akhirnya ia menggigit lidah si teman wanita, menariknya dan memakannya. Di sisi lain, teman pria satunya lagi yang duduk di sofa dan dalam pengaruh obat, tiba-tiba berubah menjadi zombie, dan alur cerita pun dimulai. Scene beralih 1 tahun kemudian, terlihat seorang pemuda sedang mengemudikan mobil sport. Ia mengemudikan mobilnya dengan cukup kencang. Namun tidak diketahui siapa nama pemuda itu. Karena saking lamanya ia tidak bertemu dengan manusia, ia pun sampai lupa dengan namanya. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk menghilangkan logo KineMaster dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Ia sering menyebut dirinya Hunter. Ketika Hunter sedang asik mengemudikan mobilnya, ia melihat seseorang di tengah jalan. Ia pun menghentikan mobilnya dan memastikan dengan membunyikan klakson mobil. Namun orang itu tidak bergeming. Ternyata orang itu adalah zombie yang sedang menyantap sesuatu. Tanpa pikir panjang, Hunter tancap gas dan menabrak zombie itu sampai hancur lebur. Sepanjang perjalanan, Hunter hanya ditemani sepotong kepala manusia yang telah mengering, dan selembar foto lusuh seperti foto seorang anak, dan sepertinya itu foto anak dan istrinya. Mobil Hunter pun mengalami masalah di tengah jalan yang mengharuskan ia berhenti di bensin untuk mengisi pertalit dan mengambil beberapa kebutuhan. Ketika Hunter masuk ke dalam supermarket, yang ia temui hanya para zombie yang menyerangnya. Ia pun menghabisi zombie-zombie itu dengan senapan. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba seseorang menembaknya, yang menyebabkan ia lepas kendali dan mengalami kecelakaan parah. Ia pun tak sadarkan diri. Ternyata yang menembaknya seorang pria gendut bernama Lael. Ketika Hunter bangun, ia menemukan dirinya sudah berada di suatu tempat di atas sebuah kasur, dan ia menemukan dirinya sedang diduduki seorang wanita seksi. Wanita itu bernama Debbie. Karena sudah lama tidak melihat pria tampan, Debbie mencoba terus merayu Hunter agar menjadi bernafsu pada dirinya. Dalam keadaan bingung, Hunter mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Debbie menjawab Lael lah yang menembaknya, dan membuatnya berada di tempat tersebut. Debbie terus merayu dan menggoda Hunter. Ketika ia akan membuka baju, tiba-tiba muncul Allison membawakan minuman untuk Hunter. Merasa tak enak, Allison pun putar balik namun dicegah oleh Hunter dan mengambil minuman yang dibawa oleh Allison. Di luar ruangan, Debbie merasa kesal pada Allison karena mengganggu waktunya dengan Hunter. Ketika Debbie sedang mengutarakan kekesalannya, tiba-tiba Jerry menjerit karena tangannya terjepit kap mobil. Ketika Debbie sedang mengobati tangan Jerry, tiba-tiba muncul seseorang yang biasa dipanggil Bapak Yesus.
Bapak Yesus menanyakan tentang keadaan Hunter. Ia pun membayangkan bagaimana sulitnya keadaan di luar. Lael dan Ricky muncul. Namun karena mereka bercanda saat sedang serius, Bapak Yesus pun mengebrak meja hingga yang lain terkejut. Tidak berselang lama, Hunter muncul dan bergabung dengan mereka. Hunter marah kepada Lael dan meminta untuk membawa mobilnya besok pagi. Mereka berencana untuk keluar dari wilayah itu. Namun untuk bisa pergi dari wilayah itu, mereka harus ke lapangan udara dan pergi menggunakan pesawat. Esoknya, melihat Lael masih tidur, Hunter menyiramnya dengan seember air. Karena Lael belum bergeming, maka untuk membangunkannya Hunter melayangkan tinju. Mereka berdua pun pergi melihat mobil yang sudah hancur. Hunter mencoba mencari foto anaknya di dalam mobil. Namun dia tidak menemukannya. Ketika melihat keluar foto itu sudah di tangan zombie, Hunter bergegas mencoba mengambil foto. Namun zombie lain menyerangnya. Melihat foto itu akan ditelan oleh zombie, membuat Hunter cepat-cepat menghabisi para zombie dan mengambil kembali foto anaknya. Tinggal menyisakan Hunter dan sang zombie yang menelan foto. Mereka berhadap-hadapan layak para koboi. Pada akhirnya Hunter menebas sang zombie dan mengambil foto anaknya. Lael tidak mengetahui Hunter diserang zombie karena ia buang air kecil. Ketika Lael kembali, para zombie sudah tewas. Mereka pun berkumpul kembali dengan yang lainnya. Tiba-tiba Debbie muncul dengan pakaian seksi dan menari erotis di hadapan teman-temannya, dengan tujuan membuat Hunter agar tertarik dengannya. Lael dan Ricky sangat menikmati tarian itu. Ketika Debbie membuka tali kutang miliknya, Allison keluar dari tempat itu disusul Hunter. Mengetahui Hunter sudah pergi, Debbie pun menghentikan tariannya. Di luar ruangan, Allison merasa kesal dengan Debbie karena mencoba merayu Hunter. Namun Hunter muncul dan meyakinkan Allison bahwa ia tidak menyukai Debbie namun menyukai Allison. Adegan berikutnya mereka main kuda-kudaan berdua. Debbie pun merasa kesal karena rayuannya pada Hunter untuk bercinta tidak dihiraukan. Mungkin karena hasrat untuk bercinta sudah diubun-ubun. Akhirnya Debbie merayu Lael untuk menuntaskan hasratnya. Namun belum selesai Lael membuka pakaian, tiba-tiba ia dihabisi oleh zombie yang datangnya entah dari mana. Debbie berlari dan berpapasan dengan Allison. Mereka pun bertemu Jerry dan menghabisi salah satu zombie. Allison dan Debbie mencari keberadaan Ricky dan Hunter. Hunter tertidur pulas karena habis main kuda-kudaan dengan Allison, sehingga tidak mendengar teriakan dan jeritan Allison dan Debbie. Sedangkan Ricky tidak memperdulikan teriakan mereka karena asik membaca majalah dewasa. Karena Allison dan Debbie terlalu berisik, Ricky akhirnya bangkit dari tempat tidur. Namun baru beberapa langkah ia diserang zombie. Beruntung Allison berhasil menemukannya dan membinasakan zombie dengan tongkat baseball. Karena kegaduhan yang terlalu berisik, Hunter pun muncul dengan memakai celana dalam. Mereka berlari keluar namun para zombie sudah mengepung tempat itu. Hunter menghabisi satu persatu zombie dengan menggunakan pisaunya. Di sisi lain Bapak Yesus yang sedang bersemedi terganggu oleh kehadiran zombie. Ia pun mematahkan tangan zombie itu. Bapak Yesus keluar dan menunjukkan kebolehannya dalam menghabisi para zombie. Ia pun akhirnya berhadapan dengan zombie paling kuat dengan ukuran lumayan besar. Bapak Yesus berhasil memotong tangan kanan zombie itu. Namun sayang ia harus tewas dengan kepala putus karena tebasan tangan kiri zombie itu. Ia pun tewas dengan posisi bersemedi. Melihat Bapak Yesus tewas, Hunter dan lainnya bergegas meninggalkan tempat itu dengan menaiki mobil. Setelah beberapa jam perjalanan mereka pun berhenti sebentar untuk membicarakan tujuan mereka selanjutnya. Akhirnya disepakati lapangan udara menjadi tujuan agar bisa meninggalkan wilayah itu. Mereka pun kembali melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, Ricky tidak sengaja melihat dada dan paha Debbie. Dia pun jadi bernafsu dan ingin memegangnya. Namun tangan Ricky dipukul oleh Debbie. Mereka pun sampai di sebuah desa kecil tak berpenghuni. Mereka berhenti di stasiun BBM untuk mengisi bensin.
Akan tetapi mesinnya terkunci. Karena penasaran, mereka mengecek ke dalam ruangan dan Hunter mengingatkan untuk tetap hati-hati. Hunter menemukan sepucuk senjata api dan menyimpannya. Ricky tidak sengaja membuka freezer, ia pun muntah karena melihat sesuatu yang menjijikan. Jerry, Allison dan Debbie karena penasaran mereka pun ikut muntah setelah melihat isi dari freezer. Setelah beberapa menit di luar mereka baru menyadari bahwa mobil sudah tidak ada di tempatnya. Hunter pun mencari kemana perginya mobil mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara hentakan pintu dari sebuah rumah. Hunter dan Allison mengecek ke dalam rumah. Hunter memberikan Allison senjata api untuk berjaga-jaga. Mereka pun menemukan sesuatu yang mengerikan di dalam rumah itu. Karena banyak mayat berserakan di mana-mana. Sementara itu di luar, Debbie pergi meninggalkan Jerry dan Ricky untuk buang air kecil. Ketika sedang buang air kecil, Debbie merasa ada yang mengintipnya dari belakang. Debbie pun menyangka itu adalah ulah Jerry. Setelah selesai Debbie pun ke belakang untuk melihat siapa yang mengintipnya. Tak disangka ia menemukan mobil mereka yang hilang. Di saat bersamaan, muncul pria psikopat membawa mesin pemotong kayu, mirip Jason the Leatherface. Debbie lari ketakutan dan pria psikopat terus mengejarnya. Pada akhirnya Debbie tewas di tangan psikopat. Sementara itu, melihat kengerian di dalam ruangan, Hunter dan Allison bergegas mengajak yang lain untuk pergi. Allison menanyakan keberadaan Debbie. Di saat itulah muncul pria psikopat membawa kepala Debbie. Pria itu mengejar Jerry dan Allison sambil membawa mesin pemotong kayu. Ketika akan menyerang Allison, Hunter menabrak pria psikopat itu dengan mobil, lalu mengambil mesin pemotong kayu yang dipegangnya, dan menghabisi pria psikopat itu dengan mesin potongnya sendiri. Setelah melakukan aksinya, Hunter dan yang lainnya meninggalkan tempat itu menuju lapangan terbang. Setibanya di tempat itu mereka bergegas mengeluarkan pesawat, dan Jerry berusaha menghidupkan pesawat yang akan mereka pakai. Sementara Hunter berjaga-jaga sambil menghisap rokoknya. Feeling Hunter mengatakan ada bahaya mengancam di tempat itu. Sementara pesawat yang akan mereka naiki berhasil dihidupkan. Namun mereka butuh bahan bakar untuk bisa terbang. Hunter pun mengambil bahan bakar yang mereka butuhkan. Sementara itu Jerry, Allison dan Ricky sangat senang karena mereka akan meninggalkan wilayah itu. Namun Jerry diserang oleh zombie yang tiba-tiba muncul. Suara pesawat membuat Hunter tidak bisa mendengar teriakan Allison. Hunter baru menyadari ada bahaya ketika dirinya diserang zombie. Setelah menghabisi zombie yang menyerangnya, Hunter, Allison dan Ricky bersembunyi dalam hanggar pesawat. Di luar hanggar zombie sudah mengepung, muncul juga zombie terkuat yang bertubuh besar, sementara itu Hunter dan yang lainnya tanpa sengaja menemukan gudang senjata di dalam hanggar. Mereka masing-masing mengambil senjata yang mereka butuhkan, dan keluar dari ruangan sambil menembaki para zombie layaknya para koboi. Ternyata zombie bertubuh besar jumlahnya lebih dari satu dan tidak mempan dengan senjata api. Allison dan Ricky menabrakkan mobil ke zombie bertubuh besar hingga tewas, sementara Hunter masih berjibaku dengan zombie lainnya, namun Hunter harus meregang nyawa karena kuku zombie menembus tubuhnya. Akhirnya Hunter menjatuhkan granat yang ada di tangannya. Ledakan hebat pun menghancurkan tempat itu. Sementara Allison dan Jerry mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu, hal tak terduga terjadi. Ternyata Hunter masih hidup, dengan tubuh gosong dia duduk sambil menghisap rokok. Film pun selesai, sungguh ending yang membagongkan.